Ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi, bagaimana pula respon yang muncul pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Prof. Ari Fahrialsyam, SPPD, Dekan UI. Selamat malam, Prof. Ari. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Prof. Ari, ini ramai sedang menjadi perbincangan pencopotan dari Prof. Ya, Bus. Kalau respon Prof. Ari juga mungkin yang bekerja bersama juga dengan Prof. Bus, melihat ini seperti apa? ya, terus terang saja benar ya, kami semua para dekan seluruh Indonesia ini kaget karena kebetulan Prof. Bus itu kan ketua kami. Beliau itu adalah ketua ya dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Dan karena kami tahu pada hari Selasa itu beliau masih mewakili IP untuk rapat dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ketika hari Rabu beliau share informasi bahwa saat ini saya sudah tidak jadi dekan lagi, tentu kan kami kaget semua ada masalah apa ini gitu. Dan ketika kita lihat tidak ada masalah dengan korupsi, tidak ada masalah dengan pelecehan seksual, tidak ada masalah etika yang dilanggar dalam tanda petik. Jadi artinya kalau kita bilang secara hukum itu tidak ada masalah dengan Probus gitu loh. Jadi wajar saya rasa dokter-dokter di seluruh dekan-dekan di seluruh Indonesia juga bertanya-tanya, dan Probus itu kan juga anggota dari POGI, beliau juga aktif anggota yang cukup aktif di situ. Jadi dokter-dokter Opsgen seluruh Indonesia juga kaget gitu loh, karena beliau adalah salah satu KOL ya dari perhimpunan organisasi Opsgen Indonesia. Oke, Prof. Ari, tapi Prof. Ari membenarkan bahwa Prof. Bus ini memang orang yang paling vokal menolak kebijakan pemerintah khususnya Menkes mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Ya, saya rasa kita mesti lihat deh ya, di Google aja dulu. Kalau bicara soal kan ini perjalanan panjang ini kan dari proses RUU ya, yang sekarang sudah jadi undang-undang. Terus terang memang salah satu isu dari situ adalah isu untuk mendatangkan dokter asing. Jadi kalau mau dibilang paling vokal, bisa dicek, saya rasa Probus bukan paling vokal. Tapi memang kebetulan karena isu ini diangkat lagi, beliau sebagai Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia terus terang ya terpanggil ya, ketika media bertanya ya tentu kapasitas beliau sebagai ketua akan menyampaikan bagaimana pendapat beliau mengenai hal tersebut. Jadi sebenarnya begini ya, kita mesti lihat lagi deh, Undang-Undang Kesehatan 17 2023 ini sudah ada. RPP-nya ini belum ditandatanganin. Jadi boleh dibilang apa yang disampaikan oleh Probus itu kan boleh dibilang seperti masukan kalau nanti di dalam penyusun RPP-nya, peraturan menterinya mengingatkan gitu loh. Karena sejatinya kalau bicara soal dokter asing itu bicara soal yang selama ini juga sudah terjadi gitu, yang kita bilang transfer of knowledge gitu ya. Jadi ada juga dokter-dokter asing yang memang datang ke Indonesia gitu, kemudian untuk melakukan tindakan operasi dan didampingi oleh dokter Indonesia, dan ada transfer of knowledge. Kita mesti bilang deh, misalnya transplantasi ginjal itu di awal terus terang dokter-dokter asing datang ke Indonesia untuk membantu bagaimana dokter-dokter Indonesia bisa cangkok ginjal. Begitupun juga transplantasi hati. Jadi itu suatu hal yang sudah umum gitu ya. Dan kalau saya mesti bilang lagi bahwa student exchange atau dokter exchange itu juga suatu hal yang umum juga gitu loh. Nah, cuman kan isu yang penting adalah bahwa ketika ada dokter asing, bahwa dipastikan masyarakat juga terlindungi terhadap pelayanan dokter asing tersebut. Kita mesti pastikan apakah ini dalam proses tentu secara administratif gitu ya, apakah memang ini dokter yang kompeten misalnya kan dari sisi itu. Ya, kemudian juga kalau mau mesti bilang bahwa saat ini pun siapapun mau bekerja di Australia, mau bekerja di Amerika, mau bekerja di Jepang, di Malaysia, Singapura harus melalui proses ujian. Itu udah umum di mana-mana gitu ya. Ini saya juga tahu ada alumni-alumni kami bekerja di Jepang, bisa bekerja di Jepang. Tapi ya dia harus lulus ujian untuk menjadi dokter di Jepang, dan dia harus bisa mempunyai kemampuan berbahasa Jepang dengan level yang tinggi dan bisa bahasa Jepang. Kenapa? Karena pasien-pasien Jepang. Nah, ini yang saya rasa salah satunya Probus ingatkan. Jadi artinya ketika ada dokter asing, kemampuannya berbahasa Indonesia harus baik. Ya, ini kan salah satu hal yang mungkin kita juga tahu di beberapa negara
juga sudah mempermasalahkan dokter asing karena tidak punya kemampuan berbahasa yang baik untuk di mana dia bekerja. Akhirnya apa? Pasien yang jadi korban gitu loh. Jadi ini yang menurut saya wajar beliau posisinya seorang akademisi, seorang pimpinan fakultas, pimpinan organisasi mengingatkan hal tersebut. Ya kebetulan juga kan tadi saya bilang RPP-nya belum ada, apalagi peraturan menterinya. Jadi saya rasa wajar saja lah apa namanya beliau sebagai seorang tokoh yang mengingatkan tuh hal tersebut begitu. Cuman ya tadi ya kita tidak tahu dia cari hubungannya atau tidak, tapi memang setelah itu kan direspon oleh Menteri Kesehatan dan akhirnya kita tahu saat ini Probus sudah tidak menjadi dekan lagi walaupun sudah ada klarifikasi dari Humas ya, Humas UNER ini Humas ya bukan Pak Rektor misalnya yang menyebutkan bahwa apa namanya ini bukan terkait dengan masalah pernyataan beliau sebelumnya begitu. Ya. Prof. Ari, soal kompetensi, kemudian jumlah dokter di Indonesia yang dikatakan kurang atau terbatas, betulkah ini kemudian menjadi alasan demikianlah temuannya di lapangan, Prof. Ari? Ya, terus terang saja memang kalau kita bicara soal dokter kurang itu bukan terjadi di Indonesia saja, di banyak negara itu dokter kurang. Di Australia juga dokter kurang, di Amerika juga dokter kurang ya, di mana-mana negara ini memang sedang krisis kekurangan dokter gitu ya, yang terjadi seperti itu karena memang kan pelayanan kesehatan semakin meningkat ya membutuhkan dokter. Nah, cuman tadi kan kita bicara soal solusinya. Oke lah, kita sih sebagai warga negara undang-undang sudah menyebutkan ya misalnya bagaimana kita meningkatkan jumlah dokter spesialis dan spesialis. Oke dengan jalur melalui universitas yang kami saat ini kerjakan. Ya, kemudian melalui hospital base, kami mendukung sekali. Probus itu ikut rapat hari Selasa itu pun juga untuk bicarakan hal tersebut. Jadi justru saat ini Probus ya sebagai ketua itu paling aktif mendukung program-program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kan tentu ketika ada sesuatu hal kan wajar saja kalau beliau mengkritisi. Tapi sekali lagi saya yakin bahwa tujuan mengkritisi ini untuk menjadi lebih baik begitu. Jadi nah itu tadi ada jalur tadi university based. Nah kita bekerja keras kok. Saya sampaikan aja misalnya dokter penyakit dalam 5 tahun ini bisa meningkat sampai 100%. Dulu 2.500 sekarang sudah di atas 5.000. Kami misalnya FKUI sebagai institusi pendidikan sudah meningkatkan, artinya juga peningkatan untuk jumlah kuota untuk lulusan spesialis kami sudah naik 30% dalam 5 tahun ini. Jadi semua kita ini bergerak sebenarnya, tapi yang mesti kita ketahui memang betul untuk memproduksi dokter itu butuh waktu. Memproduksi spesialis ada butuh waktu 4 tahun. Ya, dan kita juga mesti tahu saat ini produksi dokter di Indonesia ini untuk dokter umum aja udah 12.000. Jadi mesti seiring sejalan untuk masalah distribusi tadi, pemenuhan distribusi tadi gitu. Artinya jumlah dokter oke ditingkatkan, tapi distribusinya juga baik. Ya itu tanggapan saya. Oke, Prof. Ari, lantas ke depannya seperti apa? Mengingat Menkes kan sudah angkat bicara pencopotan Prof. Bus ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan, ini merupakan masalah internal UNER. Sementara problem mengenai dokter impor ini pun masih belum kita lihat ini apa solusinya. Seperti apa lantas Prof. Ari melihatnya? Ya saya kembali lagi sebagai warga negara bahwa di Undang-Undang 17 2023 memang disebutkan bahwa pemerintah akan menghadirkan dokter asing. Ya kita lihat aja RBP-nya bagaimana. Nah disitulah tadi kepentingan kita untuk mengawal. Saya mesti sampaikan ketika seorang mahasiswa kedokteran lulus di Fakultas Kedokteran, dia harus ujian untuk kompetensi ya untuk UKMPPD yang kita bilang, dia harus ujian itu. Ketika dokter penyakit dalam sudah diluluskan oleh Fakultas Kedokteran, dia harus ujian National Board. Kemudian itu yang kita jaga. Jadi itu yang artinya kalau kami sebagai pimpinan fakultas berharap bahwa pemerintah pun melakukan hal yang sama ketika dokter itu datang ke Indonesia gitu loh. Ya kan paling tidak mereka memang juga mengikuti proses bagaimana kita juga ujian. Nah sekali lagi yang mesti kita ingat bahwa yang akan menjadi pasien ya menjadi pasien buat dokter asing itu adalah orang Indonesia. Jadi kemampuan bahasa Indonesia juga mesti baik. Dan itu pun juga memang disebutkan di undang-undang. Jadi sekali lagi kami sebagai artinya di institusi pendidikan jelas mendukung ya undang-undang ini sudah ada. Kita akan mendukung sampai saat pun kita akan mendukung.
Ini kayak besok, ini juga kita ada rapat lagi dengan dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kami ini sebenarnya sedang bekerja keras untuk membantu pemerintah, sehingga ketika ada informasi seperti ini kami jadi terkaget-kaget gitu loh. Selama ini kami ini sudah jungkir balik lah, kadang-kadang terus terang saja bagaimana ini agar undang-undang ini bisa dilaksanakan. Kita juga mendukung pemerintah mempersiapkan semuanya ya dengan baik. Ya tentu kan itu tadi masalahnya kan ini tentu ya mohon maaf aja kalau bicara soal informasi ya atau update mengenai hal ini kan ya tentu informasi dari kami para dekan-dekan ini, karena kami pun juga mempunyai secara reguler, secara rutin misalnya punya di ASEAN ini kita punya yang kita bilang Asian Medical Deans Network. Kita setiap tahun meeting, bahkan sampai 2-3 kali meeting untuk hal tersebut. Jadi artinya apa? Bahwa kami ini juga ingin terus juga memberikan masukan yang baik kepada pemerintah gitu. Dan kita juga melihat bagaimana mereka juga mempunyai permasalahan yang lebih kurang sama dengan kita, dan bagaimana juga solusi juga itu. Ya, saya ambil contoh aja lah, saya minggu lalu baru dari Seoul. Seoul ini kan kita tahu sekarang ada permasalahan dokter-dokternya mogok. Ya saya bilang tadi, bagaimana nih, apakah pemerintah punya ide untuk oh tidak, itu pasti tidak dilakukan, karena selama artinya dia tidak akan walaupun saat ini banyak dokter mogok itu pengadaan dokter asing atau mengundang dokter asing itu tidak. Apa masalahnya ya? Bicara soal masalah bahasa itu penting. Saya rasa itu poin pentingnya. Ya, jadi artinya tentu juga bicara soal kompetensi. Wah, mereka menjaga sekali bahwa pelayanan itu yang diberikan oleh para dokter asing itu harus yang terbaik buat masyarakat mereka. Ini hanya untuk contoh saja lah. Jadi saya rasa wajar kalau para dekan ya, artinya Probus yang memang juga tadi ya sebagai ketua dari kami para dekan-dekan FK seluruh Indonesia, kemudian beliau juga aktif di tingkat regional, di tingkat internasional. Ya kami juga ada yang kita bilang di dalam Alliance Academic Health Center Internasional yang berbasis di Amerika. Kami ada di situ juga. Ya FKUI, FKUNER ada di situ, dan beberapa fakultas kedokteran. Dan tadi yang saya bilang tadi, kita terus ini bagaimana juga memikirkan untuk bagaimana terus kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Ya, Prof. Ari. Prof. Ari. Ya, Prof. Ari, kami ingin memastikan ada informasi bahwa besok Senin beberapa dekan lain ini juga akan dilengsarkan seperti apa yang terjadi dengan Prof. Bus. Ada informasi mengenai ini, Prof? Ya, ini yang mesti saya sampaikan. Tentu di sini kan ya ini saya nggak tahu ya kalau memang itu terjadi atau tidak. Tapi mesti saya sampaikan bahwa dekan itu ya dipilih dalam suatu proses yang kemudian dalam proses seleksi tersebut ya ditetapkan oleh rektor. Ya, kemudian memang yang bisa dekan itu lanjut atau tidak itu adalah rektor. Jadi sekali lagi tentang orang rektor. Cuman ya tadi masalahnya adalah ketika rektor memberhentikan dekan, ya tentu ini masalahnya apa? Kenapa kok sampai di situ? Saya rasa ini kita bicara soal kebebasan akademik ya. Artinya kalau memang dekannya juga tidak boleh bicara, tidak boleh memberikan masukan, apalagi para staf-stafnya gitu loh. Jadi yang saya rasa menurut saya ya kebetulan kami mengetahui permasalahan itu, ya saya rasa Prof. Bus tadi mengetahui permasalahan itu, jadi beliau wajar untuk menyampaikan itu kepada publik gitu. Baik, atau Prof. Ari. Media juga bertanya tentang hal tersebut. Ya, tentu kita masih akan terus ikuti bagaimana perkembangan dari hal ini. Terima kasih Prof. Ari Fahrial Syam malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.